Melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai level Rp13.000 per dolar Amerika tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Penguatan dolar bisa menjadi peluang bagi pemerintah dan pelaku usaha terutama di bidang ekspor. Apa saja yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan peluang dari lemahnya rupiah? Ekspor apa yang paling memungkinkan saat ini dan bagaimana upaya pemerintah agar masyarakat tidak terlalu merasakan dampak dari merosotnya mata uang rupiah? Kita akan mendiskusikannya dengan sejumlah narasumber nantinya diantaranya Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan BP2KP Cahya Widayanti dan juga kita akan berbincang nantinya dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Toto Dirgantoro. Sementara itu saat ini kita akan langsung bergabung dengan Direktur Komunikasi Bank Indonesia Bapak Peter Jacobs yang saat ini berada di Gedung BI. Selamat sore Pak Peter. Ya, selamat sore. Oke, Pak Peter, ini nilai tukar rupiah sudah menembus level Rp13.000 per dolar Amerika selama beberapa hari terakhir. Apakah kemudian rupiah berada pada level yang mengkhawatirkan? Memang rupiah ini terus melemah, tapi kalau boleh dibilang melemah terhadap US dollar ya. Jadi sebenarnya yang lebih tepat mengatakan adalah US dollar yang sangat menguat. Jadi kalau dilihat levelnya apakah mengkhawatirkan, memang ini tergantung dari seberapa tergantung kita terhadap US dollar. Jadi kalau ekspor impor kita dengan US dollar atau utang kita dalam US dollar, tentunya kewajiban bayar dalam US dollar kalau dia di-convert menjadi rupiah itu menjadi lebih banyak, lebih tinggi. Jadi kalau dibilang mengkhawatirkan sebenarnya ini jadi agak mix ya, karena sebagian eksportir dan mereka yang penghasilannya dalam dolar tentunya kemudian mendapatkan bagian yang lebih gitu ya. Jadi memang ini yang perlu kita concern adalah mereka yang punya kewajiban dalam dolar dan punya mungkin utang dalam dolar, mungkin begitu. Oke, Pak Peter, kemarin juga kemudian Gubernur BI ataupun Menteri Keuangan Menteri Perekonomian mengatakan bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan baik, tapi kemudian menjadi tanda tanya ketika perekonomian Indonesia solid, ini justru nilai tukar rupiah anjlok. Tanggapannya? Iya. Ya justru yang saya katakan dari awal, ekonomi kita nggak ada masalah. Ya, yang terjadi sebenarnya adalah dolarnya sangat menguat. Jadi dolar kalau menguat itu alasannya kan kita bisa bilang banyak ya. Ekonomi Amerika memang sedang membaik, ya dari tingkat pengangguran yang menurun, gitu ya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Di Amerika sendiri ekonominya baik, sementara di sisi lain di belahan dunia lain di Eropa, di Jepang kondisinya malah sebaliknya. Bahkan Eropa dan Jepang sengaja melemahkan currency-nya gitu ya. Itu situasi yang membuat dolar Amerika menjadi makin kuat. Nah kalau kita lihat di Indonesia situasinya malah bagus. Inflasi misalnya, 2 bulan terakhir kita malah mencatat deflasi. Sehingga inflasi di tahun 2015 ini kita yakin bisa mencapai target kita. Target kita di 4% plus minus 1%. Itu dari sisi inflasi. Dari sisi inflow, kita juga masih mencatat inflow, masih IHSG juga hari ini bahkan menguat tipis, kemarin agak melemah, sekarang menguat tipis. Lalu kalau kita lihat yield bond, hari ini yield bondnya juga kemudian Sun 10 tahun ada di 7,45, itu sesuatu yang juga naik hari ini. Inflow masih masuk ya, dari sisi cadangan devisa kita punya 115,5 miliar dolar. Jumlah yang cukup untuk 7 bulan impor, belum lagi indikator-indikator lain. Baik. Yang agak mungkin kita perlu catat adalah mengenai current account deficit, tapi itu pun sebenarnya dalam tren yang menurun. Begitu. Baik, Pak Peter, nampaknya Bank Indonesia tenang dan tidak khawatir mengenai pelemahan rupiah, tapi ini bukan berarti kemudian Bank Indonesia membiarkan rupiah terdepresiasi begitu saja. Ya, tentu tidak. Kita sangat perhatikan, kita selalu katakan Bank Indonesia selalu hadir di pasar, kita ada di pasar, dan kita lakukan intervensi setiap kali memang diperlukan. Misalnya terdapat fluktuasi yang berlebihan yang disebabkan oleh aksi-aksi yang tidak fundamental, tentu kita akan lakukan intervensi. Nah, intervensi itu diharapkan akan membuat volatilitas rupiah itu kemudian menjadi lebih smooth begitu. Oke. Itu apakah ketika level rupiah saat ini 13.100 hingga 13.200 BI melakukan intervensi?
Ya, itu yang saya katakan bahwa kita akan selalu intervensi ketika memang fluktuasinya tinggi dan tajam gitu kan. Tapi kan kita nggak perlu kasih tahu kapan kita intervensi dan berapa besar jumlahnya. Yang pasti kalau pelaku-pelaku pasar tentunya sangat tahu kapan kita masuk dan kapan kita melakukan intervensi gitu. Jadi kita mau yakinkan bahwa Bank Indonesia tidak tinggal diam, kita tidak biarkan rupiah bergerak dengan tajam naik dan turun, tapi kita lakukan intervensi untuk smoothing the volatility begitu. Smoothing volatility artinya BI akan menjaga range level rupiah di level berapa, Pak Peter? Nah ini harus dikoreksi. Kita nggak punya target level. Kita tidak mentargetkan satu level tertentu. Tapi yang kita jaga volatility-nya supaya dia volatility-nya tidak terlalu besar gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti India, Malaysia terakhir-terakhir ini itu volatility-nya cukup tinggi. Tapi rupiah kita berhasil jaga volatility-nya di sekitar di bawah 10% begitu kan. Okay. Nah, ini artinya yang kita jaga itu volatility bukan di level tertentu. Oke. Jika kita lihat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika untuk dari awal tahun ini setelah merosot sekitar 5,5%, rupiah merupakan jatuh paling dalam di Asia dibandingkan nilai mata uang lainnya. Apakah menurut Anda volatilitas seperti ini yang kemudian sedang dijaga atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat ini memang year to date-nya di 2015 ya. 2015 itu memang kita terdapat pelemahan yang cukup dalam. Tapi kalau dibandingkan sama 2014 misalnya, 2014 rupiah melemah sekitar 1,8%, dibandingkan dengan pelemahan euro sekitar 13%, pelemahan yen sekitar 12%, sehingga kalau kita bandingkan rupiah terhadap euro dan yen, rupiah malah menguat 11%-an gitu ya. Jadi itu di 2014. 2015 memang ada apa namanya pergerakan yang kurang baik sehingga memang rupiah lebih dalam melemahnya. Tapi kalau lihat lebih dalam melemahnya, tetap masih ada negara-negara lain seperti yang saya katakan euro, yen, Australian dollar, bahkan pound sterling, kita rupiah masih cenderung lebih kuat begitu, menguat terhadap mata uang itu. Oke, Pak Peter tadi sempat menyinggung ini tepatnya bukan pelemahan rupiah tapi dolar yang sangat menguat seperti itu. Jika kita berbicara faktor eksternal, ini rupiah juga menjadi salah satu mata uang yang paling beresiko ketika kemudian The Fed ataupun Bank Sentral Amerika akan melakukan perubahan kebijakan, misalnya menaikkan suku bunga. Tanggapannya? Iya, kalau mereka memang menaikkan suku bunga, memang ini ada pengaruhnya tentunya kepada Indonesia. Nah, artinya sebagai negara yang open economy, tapi open ekonominya kita small open economy, itu kita memang menghadapi resiko-resiko setiap kali ada pergerakan atau perubahan dari sisi eksternal. Seperti misalnya kalau Amerika melakukan normalisasi suku bunga gitu, itu memang tentu akan punya pengaruh. Apa yang kita lakukan di Bank Indonesia adalah membuat kebijakan-kebijakan yang bisa meredam pengaruhnya tidak membuat shock di perekonomian kita gitu ya. Kebijakan-kebijakan moneter, kebijakan-kebijakan makroprudensial, bahkan kebijakan-kebijakan sistem pembayaran juga kita semua arahkan untuk membuat perekonomian kita bisa adopt gitu ya, kuat terhadap shock-shock yang kemungkinan muncul begitu. Baik, Pak Peter, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.